Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwatu iman rahimakumullah. Tasawuf merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan hal baik guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim mensucikan dirinya. Banyak ulama tasawuf yang terkenal di muka bumi ini, dan bahkan mereka begitu banyak memberikan manfaat kepada umat. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, dan di Indonesia ada yang dikenal dengan Buya Hamka. Tasawuf bisa menjadi media bagi diri kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri, termasuk mengembangkan kecerdasan. Ari Ginanjar Agustian mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari akhlakul karimah, yang juga bagian dari pembelajaran akhlak tasawuf. Di antara ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional adalah yang pertama, orang tersebut memiliki kemampuan bersikap fleksibel, yang mana orang tersebut dapat menyesuaikan diri dimanapun secara spontan dan juga secara aktif. Yang kedua adalah memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, dia tidak perlu diingatkan oleh orang lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menghadapi penderitaan yang sedang dia alami dan dia mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Ketika dia mengalami suatu permasalahan dalam hidupnya, orang tersebut tidak menyalahkan orang lain, juga tidak melakukan kegiatan yang negatif. Yang keempat adalah kemampuan untuk menghadapi rasa sakit dan melewati itu. Orang yang kuat mental dalam menghadapi rasa sakit dari permasalahan yang dia hadapi. Yang kelima adalah kualitas hidup yang berorientasi kepada tujuan dan nilai-nilai hidup yang baik. Ada pula langkah-langkah untuk mengasah kecerdasan kita melalui media tasawuf. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Karena orang yang sudah tidak bisa mengenali dirinya sendiri akan mengalami krisis makna hidup dan juga krisis spiritual. Yang kedua, lakukan introspeksi diri, atau dalam istilah keagamaan disebut dengan pertaubatan. Di dalam Al-Quran, introspeksi diri terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah semua manusia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, bersihkanlah hati secara rutin. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu." Yang artinya adalah di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Apabila benda tersebut baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuh tersebut. Namun apabila benda tersebut rusak, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuh tersebut. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Yang terakhir, yang keempat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan keharmonisan dan ketenangan di dalam hidup, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.